Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, Lintas Berita kembali hadir dengan memberikan beragam informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten Siak sekitarnya. Bersama saya Nona Lestari, inilah Lintas Berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI menyerahkan SK PNS Formasi Umum 2018 dan Formasi STTD Kementerian Perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati berpesan kepada abdi negara untuk memberikan pelayanan terbaik dan ramah kepada masyarakat. Sebanyak 214 calon pegawai negeri sipil terdiri dari formasi umum yakni tenaga pendidikan sebanyak 135, kesehatan 65, dan teknis lain 23, serta 2 orang formasi STTD Kementerian Perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak menerima SK PNS yang diserahkan langsung Bupati Siak Alfedri. Calon PNS ini sebelumnya telah mengikuti pendidikan dasar kepegawaian selama 1 tahun. Hal ini disampaikan Kabid Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. PNS 1 Februari 2020 dengan rentang waktu 1 tahun 0 bulan. Sedangkan formasi STTD Kementerian Perhubungan TMT CPNS 1 April 2018 sedangkan TMT PNS 1 Februari 2020 dengan rentang waktu 1 tahun 10 bulan. Dengan melalui proses yang panjang dan berkoordinasi ke kantor regional 12 Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru sehingga penerbitan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dapat terlaksana dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Usai menyerahkan SK PNS, Bupati Siak berpesan kepada PNS bahwa sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat harus memahami semua aturan yang ada serta dapat menciptakan inovasi-inovasi. Yang diterima 125. Jadi ini patut disyukuri ya, dengan suatu komitmen tentunya, dengan azam yang kuat, ya, dengan niat bahwa Bapak Ibu telah memilih bidang pekerjaan ini. Karena pekerjaan itu pilihan. Kita telah menetapkan diri kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Karena kita ini barangkali kalau bekerja boleh sesuai dengan aturan. Dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Tetapi di luar itu kita di bawah koordinasi Korp Pegawai Publik Indonesia. Nah, kita juga memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nah, tentu niatkanlah bahwa kita ini seorang yang memang menyiapkan diri untuk mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya. Maisaroh Eko Triono melaporkan. Pemirsa, dalam rangka penyusunan rencana kerja atau Renja pemerintah daerah tahun 2021, Bupati Siak bersama pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak mengadakan rapat forum perangkat daerah Kabupaten Siak. Rapat forum perangkat daerah yang diikuti oleh penjabat sekretaris daerah, staf ahli, asisten kepala perangkat daerah, camat serta pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak terkait dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Siak. Acara ini dibuka secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Dalam rapat tersebut, Bupati Siak Alfedri mengungkapkan bahwa ini merupakan pembahasan serta tindak lanjut dari hasil musrenbang kecamatan dan kampung yang nantinya akan diramu oleh pihak kecamatan atau OPD untuk diusulkan pada rencana kerja Renja Perangkat Daerah Kabupaten Siak tahun 2021. Dengan meramu berbagai usulan dari setiap kecamatan dengan berbagai program-program prioritas yang ada di tingkat kabupaten, sehingga nanti ini akan dibawa ke dalam musrenbang kabupaten.
Tapi disampaikan oleh Kepala Bapeda sekalian, ini kan adalah 2001 adalah tahun terakhir RPJP dan juga registrasi Bapak Ibu. Jadi kinerja pemerintah potensial dilihat nanti pada tahun 2021. Nah, tentu kinerja pemerintah ini sangat tergantung dengan kinerja seluruh OPD yang itu harus benar-benar mencapai target-target kinerja sudah disiapkan di registrasi. Untuk mana sudah kita lakukan revisi RPJP dan revisi registrasi. Makanya tolong buka Pak. Hari ini barangkali kita mulai OPD ini tolong Bapak Ibu buka registrasi masing-masing. Jangan ada yang tercecer di registrasi. Karena untuk kami kinerjanya baik, tentu dari kinerja Bapak Ibu seluruh. Selain itu, menurut Kepala Bapeda Wan Yunus, bahwa diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah adalah penyampaian tema, sasaran, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2021, serta memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Untuk itu, Wan Yunus menghimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah agar memperhatikan usulan program dan kegiatan sehingga tercapainya target-target kinerja pemerintah daerah Kabupaten Siak. Reporter Maisaroh, kameramen Eko Triyono melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pengembangan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Siak. Hal ini yang dikatakan Bupati Siak Alfedri saat meluncing kegiatan Car Free Night pada Sabtu malam. Antusias masyarakat tampak membadati di sepanjang Jalan Muzaffar Shah dalam rangka kegiatan Malam Bebas Berkendara atau Car Free Night. Bagi masyarakat Siak, khususnya Jalan Muzaffar Shah menjadi tempat ikon baru yang wajib dikunjungi pada saat ini. Pada kegiatan tersebut dihadiri Bupati Siak Alfedri, Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Rasida Alfedri, Ketua DPRD Kabupaten Siak, Kapolres Siak serta dan Ramil Siak. Dan dalam sambutannya saat meluncing Car Free Night, Bupati Siak Alfedri menjelaskan Car Free Night atau CFN dilaksanakan bertujuan untuk menggugah partisipasi masyarakat dari semua elemen agar terlibat aktif dalam memajukan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Siak. Dikatakan Alfedri, jika sektor pariwisata tumbuh dan berkembang dengan pesat, maka akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Maret 2020 ini kita bisa hadir bersama di Jalan Muzaffar Shah Siak Sindapura yang kita cinta ini. Untuk malam hari ini kita mulai meresmikan ataupun meluncing Jalan Muzaffar Shah ini sebagai area ataupun lokasi Car Free Night atau area yang bebas dari kendaraan yang akan kita laksanakan pada setiap malam minggu. Artinya setiap malam minggu ini dibebaskan dari kendaraan. Bisa untuk wahana ataupun tempat rekreasi anak-anak Siak, komunitas Siak dan seluruh masyarakat Siak dan seluruh wisatawan yang datang ke Siak. Apakah nanti bisa main futsal ataupun street futsal ataupun juga bisa main tenis meja. Di sini ada komunitas-komunitas ataupun pecinta seni dan budaya yang akan membolehkan menunjukkan kebolehannya. Pegelaran-pegelaran yang akan dibuat pada setiap malam minggu ataupun juga kuliner, bahkan bazar-bazar yang akan kita laksanakan di sini. Nah, tentu Bapak sekalian, ini adalah bagian upaya ataupun ikhtiar kita untuk meningkatkan destinasi wisata, objek-objek wisata, dan juga untuk promosi ataupun pemasaran pariwisata Siak. Karena memang visi kita adalah untuk menjadi salah satu tujuan pariwisata di Sumatera. Pada kesempatan tersebut, Bupati Siak bersama rombongan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi para pedagang yang berjualan di sepanjang area Jalan Muzaffar Shah untuk merasakan nikmatnya kuliner malam di kota Siak. Nona Lestari, Eko Triyono melaporkan. Sebagai bagian dari promosi pariwisata di Kabupaten Siak, Car Free Night diharapkan menjadi wahana untuk berkreasi.
Resmi di-launching pada Sabtu malam, acara Car Free Night yang berlokasi di Jalan Muzaffar Kota Siak menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya yang berada di seputaran Kota Siak, tetapi juga masyarakat yang berada di luar Kota Siak. Beragam aktivitas bisa dilakukan di sepanjang jalan, mulai dari kuliner, penampilan musik, seni tari, hingga pernak-pernik cantik yang tentunya menjadi daya tarik pengunjung. Di sela-sela mengunjungi aktivitas masyarakat di Car Free Night, Bupati Siak Alfedri ditemui tim liputan kami mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu tempat untuk berkreasi dan beraktivitas bagi masyarakat serta pemuda Siak sehingga menjadi destinasi wisata baru bagi para pengunjung. Beliau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Riau umumnya untuk beramai-ramai berkunjung ke Kabupaten Siak. Ya, bersyukur alhamdulillah malam ini kita bisa meluncing Car Free Night di Jalan Muzaffar. Nah, tentu merupakan destinasi wisata baru dan bagian daripada promosi kita untuk pariwisata di Kabupaten Siak. Nah, tentu ini wahana untuk berkreasi dan berkreativitas ya, pemuda-pemuda Siak, pemuda kreatif dan masyarakat Siak. Nah, tentu juga ini menyiapkan ruang publik ya untuk bisa malam-malam minggu kalau ada pengunjung ke Siak, wisatawan datang ke Siak, selain barangkali di Waterfront City sudah ada destinasi yang baru di Muzaffar. Nah, kami mengajak tentunya seluruh warga Riau dan mungkin di luar Riau untuk beramai-ramai datang ke Siak karena di sini banyak kemasan-kemasan destinasi dan atraksi kepariwisataan dan kalender event wisata yang banyak. Malam ini saja ribuan orang nih yang datang di Jalan Muzaffar. Menurut beliau, dukungan seluruh pihak sangat diharapkan untuk menjadikan acara Car Free Night menjadi lebih menarik, termasuk dalam penataan kuliner dan juga berbagai penampilan atraksi lainnya. Romiati Saiful melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online. Dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak, diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Bu, ya Pak. tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek ini lah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax.
Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, masuknya wabah virus corona di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Siak melakukan tradisi Melayu Siak, Gatib Banyut dan berjalan, yakni berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat dilindungi dan terhindar dari penyakit berbahaya. Tradisi Gatib merupakan tradisi Melayu Siak sejak zaman dahulu yang dilakukan dengan cara berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampun serta meminta agar masyarakat dijauhkan dari berbagai penyakit. Gatib kali ini yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Siak bersama masyarakat, yakni Gatib berjalan dan Gatib Banyut. Gatib berjalan berlangsung diawali dari Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center, melewati Jalan Raja Kecil menuju Jalan Sutomo di Masjid Al-Fatah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Sementara Gatib Banyut dilaksanakan di dalam feri menyusuri Sungai Siak dari Pelabuhan Lasdap hingga ke penyeberangan feri Belantik. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin yang turut melaksanakan Gatib berjalan di Islamic Center ini mengatakan dilaksanakannya tradisi Gatib ini ingin berdoa dan memohon agar dijauhkan dari berbagai penyakit. Dikarenakan saat ini wabah penyakit virus corona yang berasal dari kota Wuhan, Cina sudah memasuki negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak ingin membangkitkan kembali tradisi Melayu tolak bala ini agar masyarakat di Kabupaten Siak terhindar dari penyakit tersebut. Ya, kita malam hari ini akan melaksanakan ratib di ibu kota Kabupaten Siak sesuai dengan himbauan MUI pusat, ya, bahwa dalam rangka untuk menanggulangi musibah yang saat ini sedang terjadi di dunia, termasuk juga di negara kita, yaitu virus corona, di mana di negara kita sudah ditemukan 2 orang yang sudah positif mengidap penyakit virus corona ini. Makanya pemerintah kita menghimbau kepada seluruh umat Islam, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir, banyak berdoa, supaya musibah yang sedang melanda kabupaten kita ini atau Indonesia ini bisa terhindar. Sesuai juga dengan kebiasaan dan tradisi dari masyarakat Kabupaten Siak, khususnya pada zaman dahulu orang-orang tua kita, kalau ada wabah penyakit, ini biasanya kita laksanakan ratib beranyut, karena memang dahulu transportasi di Siak ini adalah transportasi sungai, makanya dilakukan ratib beranyut. Dan sesuai dengan kesepakatan
dengan MUI dan juga LAM Kabupaten Siak rapat hari Rabu kemarin itu dilaksanakan ratib beranyut seperti yang pernah kita laksanakan, kemudian juga dilaksanakan ratib berjalan yang malam hari ini akan kita laksanakan mulai di Masjid Islami ini menuju Masjid Al-Fatah melalui Jalan Raja Kecik. Ratib berjalan dan ratib berlanjut ini berjalan lancar hingga selesai dan terlihat antusias masyarakat mengikuti kebiasaan tradisi ini dengan berzikir dan berdoa bersama-sama. Cahaya Ici, Fahmi Ardian melaporkan. Pemirsa, inilah tanggapan dari pemerintah daerah dan lurah Kampung Dalam serta masyarakat Kabupaten Siak terkait pelaksanaan Car Free Night yang dipusatkan di sepanjang Jalan Muzaffar Shah. Ya, setelah kita saksikan tadi Bapak Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Alfedri MSI meresmikan Siak Car Free Night malam hari ini yang dihadiri oleh ribuan masyarakat Kabupaten Siak, baik yang berasal dari kota Siak sendiri maupun berasal dari kecamatan sekitar kota Siak ini. Ya, kita dapat melihat antusias masyarakat untuk dapat menikmati Car Free Night malam hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT karena memang masyarakat merasa senang dengan diresmikan Car Free Night ini. Kemudian kita mengimbau ya kepada masyarakat ya dapat memanfaatkan Car Free Night ini dengan baik. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat supaya bisa menjaga kebersihan, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban di tempat ini sehingga betul-betul bisa memberikan kepada masyarakat rasa nyaman, rasa tenang dan menyenangkan bagi setiap orang yang ada di kota Siak ini. Dan ini juga merupakan suatu kesempatan bagi Kabupaten Siak untuk memanggil ataupun mengundang wisatawan dari luar Kabupaten Siak ini yang selama ini mereka tidak bermalam. Jadi kita harapkan dengan adanya Car Free Night ini bisa bermalam di Kabupaten Siak ini sehingga hotel-hotel di Kabupaten Siak ini bisa bertambah pengunjungnya. Itu yang kita harapkan. Tanggapan kami dari pemerintah kelurahan sangat bagus karena menunjang pariwisata juga bagi Kabupaten Siak juga kan. Malah lebih bagus kan menjajankan UKM-UKM yang ada di Kelurahan Kampung Dalam, terutama di Kabupaten Siak. Yang perlu dibenahi ke depannya ya kita susun sesuai dengan dagangan-dagangannya masing-masing, dengan apa itu fasilitas-fasilitas olahraganya itu. Tanggapannya ini sangat bagus untuk anak-anak muda ke depannya bisa berkreasi di jalan ini, di kawasan ini. Itu yang kita harapkan. Jadi ada minat untuk para pelaku kreatif mengembangkan bakat dia, menampilkan bakatnya di sini. Nah itu, Car Free Day cocok untuk dilanjutkan ke depan agar berjalan terus. Kedepannya harapannya seperti apa? Harapan kita kegiatan ini terus berjalan, jangan hanya di sini aja, tapi berkesinambungan. Jadi untuk anak-anak yang lain-lain bisa dapat menikmati juga. Terima kasih. Iya, alhamdulillah pengunjungnya ramai dan ini mungkin salah satu cikal bakal agar bentuk-bentuk kreativitas di tempat lain yang di kecamatan lain bisa tertampung di kawasan Car Free Night ini. Mudah-mudahan di setiap kecamatan yang mempunyai hasil kreatif yang sekarang pun kita siap lagi melakukan pembinaan dan penataan untuk bisa kita tampilkan di sini. Pemirsa, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI resmi menutup Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kecamatan Dayun. Seraya berpesan agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI menutup pelaksanaan Helad MTQ ke-15 tingkat Kecamatan Dayun di halaman Masjid Nurul Huda, Kampung Banjar, Seminai.
Dengan mengambil tema melalui MTQ ke-15 tingkat Kecamatan Dayun, kita tingkatkan siar dan pengamalan Al-Quran. Dalam sambutannya, Bupati mendoakan agar prestasi Kecamatan Dayun dalam ajang MTQ tingkat kabupaten menjadi lebih baik, dengan menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin melalui berusaha dan berdoa. Karena tanpa ada usaha, maka hal itu pasti tidak akan mendapat hasil. Di kesempatan itu, Alfedri mengajak seluruh masyarakat Dayun untuk ikut menyukseskan sensus penduduk yang dimulai tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Sensus penduduk tahun 2020. Yang tahun ini sensus penduduk dilaksanakan secara online. Mulai tanggal 15 Februari sampai 30 Maret 2020. Dari evaluasi di BPS ini masih boleh dikatakan belum sampai 10% yang mengikuti sensus penduduk online di Kabupaten Siak. Nah, makanya tolong barangkali sudah dilakukan rakor oleh BPS bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung di sini. Nah, kami mengharapkan ini semoga ditransfer melalui Pak RT ke masyarakatnya, didorong supaya memang mengikuti sensus ini dengan baik. Sehingga kita punya data yang akurat dan update serta valid terhadap data-data kependudukan ini. Sementara itu, penghulu kampung Sialang Sakti Iswanto Muhammad Alim menyatakan puas atas raihan prestasi yang diperoleh pada MTQ tahun ini sebagai juara pertama. Beliau menambahkan pada seleksi Tilawatil Quran STQ pihaknya telah melakukan pembinaan kurang lebih 1 tahun. Hal utama menurutnya adalah bagaimana LPTQ bisa semangat untuk membina sehingga warganya bisa mendapat juara 3 nasional dalam MTQ di Sumatera Utara cabang Fahmil Quran tahun 2018 lalu. Dengan komitmen akan mempertahan predikat juara umum dan kedepannya terus melakukan pembinaan dengan menaikkan anggaran LPTQ kampung. Alhamdulillah, kita juga patut bersyukur bahwa semua peserta yang telah mengikuti semua jenjang cabang perlombaan, baik mulai dari cabang tilawah, hifzil Quran, khatil Quran, syarhil Quran, fahmil Quran, telah mampu diikuti dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. Tentunya ini merupakan berkat kontribusi dari para ofisial yang telah mampu mendampingi peserta dengan baik dan juga para peserta yang telah berkompetisi secara fair dan optimal serta sportif. Kemudian juga kepada para dewan hakim yang telah memberikan penilaian yang adil, akurat dan objektif, serta seluruh teman-teman panitia baik lokal maupun panitia dari kecamatan yang telah menyiapkan semua fasilitas ini yang sehingga pelaksanaan MTQ ini telah bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar. Penutupan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan ini berlangsung meriah yang dihadiri unsur pimpinan DPRD Siak beserta istri, Ketua PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri, Camat Dayun dan seluruh penghulu sekecamatan Dayun serta masyarakat. Romiati Saiful melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri mengapresiasi UMKM yang semakin berkembang dan kreatif pada peninjauan stand bazar MTQ tingkat Kecamatan Dayun. Sempena helat Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dayun, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri melakukan peninjauan stand bazar yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dayun, Camat, penghulu, dan tim penggerak PKK Kampung. Di sela peninjauan tersebut, Rasida Alfedri mengungkapkan bahwa saat ini usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Siak sangat kreatif dan berkembang. Hal tersebut juga ditandai dengan semakin banyaknya produk yang dihasilkan pelaku UMKM. Menurut beliau, produk makanan yang ditampilkan juga sudah layak untuk dijual ke supermarket, tetapi harus diimbangi dengan label halal, kemasan menarik, serta mencantumkan tanggal masa kadaluarsa produk.
11 stand ini bagus semuanya, cuma mungkin yang perlu diperbaiki itu kemasannya. Jadi kemasannya, kemudian juga mungkin perlu diurus PIRT-nya, kemudian kalau bisa MUU-nya, sehingga bisa kita pasarkan, nanti dibantu dipasarkan di Dekranasda, kami siap untuk membantu memasarkan. Cuma mungkin untuk kemasannya perlu kita perbaiki. Kalau untuk yang makanannya, jenisnya udah beraneka ragam. Insya Allah ya bagus-bagus. Apalagi tadi ada yang di mana ya kemasannya di Dayun, kemasannya juga bagus. Pada kesempatan yang sama, Rasida Alfedri juga mencoba mengenakan salah satu produk anyaman UMKM berupa topi petani, sembari memperagakan menggunakan bakul berisi sayuran di hadapan camat, ketua tim penggerak PKK Kecamatan Dayun, penghulu beserta istri. Selain menampilkan produk makanan, peserta bazar juga menampilkan tanaman obat keluarga, hasil perkebunan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, produk kerajinan, anyaman, dan aneka produk lainnya. Selain menampilkan produk anyaman, stand bazar MTQ juga menyuguhkan beraneka ragam kuliner seperti olahan kulit semangka yang dibuat menjadi manisan jeli. Penghulu Kampung Dayun, Nasya Nugrik, mengungkapkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil kreativitas warga setempat yang telah berhasil membudidayakan buah semangka sebagai produk unggulan. Tidak hanya menyuguhkan kuliner, stand tersebut juga menampilkan produk teknologi tepat guna seperti tong sampah yang mampu mengolah produk rumah tangga menjadi pupuk. Romiati Saiful melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk rasa kepeduliannya terhadap warga di Dusun Seroja, Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, Dekranasda berbagi kunjungi kediaman M. Soleh sekaligus berikan bantuan. Program Jumat Berbagi yang ditaja oleh Dekranasda Kabupaten Siak kali ini mengunjungi 5 keluarga kurang mampu di Kampung Tumang, Kecamatan Siak. Salah satunya adalah keluarga Bapak Ponadi yang tinggal di perkebunan karet milik Ahmadi warga Perawang. Kehadiran rombongan Ketua Dekranasda Kabupaten Siak pagi itu disambut hangat oleh istri Ponadi sembari mempersilahkan Nyonya Rasidah beserta rombongan untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat itu Eka, sapaan istri Bapak Ponadi, ditemani kedua anaknya yang masih balita. Ia pun mengatakan baru 3 tahun tinggal dan bekerja di kebun milik Bapak Ahmadi, di mana sebelumnya ia beserta suami tinggal di Aik Kanopan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Di hadapan Ketua Dekranasda, Eka menceritakan persoalan ekonomi yang tengah dirasakan oleh keluarganya. Selain menakik getah, suaminya pun harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Dekranasda yang sedikiranya meringankan langkahnya untuk datang ke sini dan memberikan bantuan kepada saya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah kemari diberi kesehatan, keselamatan, dan diberi umur yang panjang dan dimudahkan rezekinya. Sementara itu, Ketua Dekranasda yang melihat langsung kondisi keluarga Bapak Ponadi beserta istri, turut merasakan bagaimana keseharian keluarga menoreh getah, dan beliau pun mencoba untuk menoreh pada salah satu pohon getah yang berada dekat dengan rumah keluarga. Di akhir kunjungan, Ketua Dekranasda mengajak Eka beserta keluarganya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebersihan keluarga serta mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Dalam kesempatan itu, Hajah Rasidah menghimbau kepada warga yang sudah menetap di Kabupaten Siak agar segera membuat dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan KTP. Romiati Saiful melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lintas Berita hari ini. Saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.